Terima kasih, Pak. Saya sudah divonis dokter dari Desember sampai tanggal 25 Agustus saya harus di bypass. 25 Agustus saya harus di bypass, Pak, karena sudah tidak bisa pasang ring. Jadi harus di bypass. Kalaupun pasang ring harus 8. Jadi terjadi penyumbatan, ada yang 100%, 90, 80, dan 60. Yeah. Dari 4 pembuluh darah, 3 udah nyumbat, Pak. Tapi puji Tuhan, 2 minggu, Pak, saya pakai alat ini, Pak. Saran Pak Dokter Ferdi, di blow 2 kali sehari. 3 kali. Tapi saya sudah pakai, Pak, ini 2 minggu. Jadi 2 minggu saya sudah enak, Pak. Udah tidak ada sesaknya, tidak ada juga nyerinya, lemasnya juga tidak ada. Yang saya tanya, Pak, ini kan jadwal saya, udah saya tunggu itu 8 bulan, tanggal 25 Agustus. Saya udah seger begini, Pak, udah enak sekali. Nggak ada sesak, nggak ada nyeri, nggak ada juga lemasnya. Apakah saya harus di bypass lagi, Pak? Itu yang saya tanya. Terima kasih, Pak. Saya jelasin, Pendeta Uliman, ini namanya mujizat Tuhan, ya. Nah, kalau misalnya Pendeta Uliman sudah pakai alat ini selama 2 minggu, kemudian keluhan seperti sesak napas, ya, kemudian keluhan yang lain dia hilang, artinya kesimpulan saya tidak usah di bypass. Kesimpulan saya. Tapi mau atau tidaknya di bypass itu ada di tangan Pendeta Uliman, ya. Kesimpulan saya jangan di bypass, ya. Kesimpulan saya jangan di bypass. Kenapa? Karena kalau di bypass itu nggak ada jaminan juga sembuh, nggak ada jaminan sembuh, dan itu seumur hidup mesti makan obat. Seumur hidup mesti makan obat. Jadi setelah di blow ini ada hasil yang jauh lebih baik, Pak Pendeta Uliman jalankan, kemudian pola makannya diubah, yaitu pola makan tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat. Yang membuat sumbatan itu adalah karbohidrat, gula-gula, mie, roti, kue, bihun, ya itu membuat penyumbatan itu. Nah, jadi yang kayak gitu ditinggalkan. Jadi kesimpulan saya, jalankan seperti ini, jangan lupa minum air blow-nya banyak, ya. Jangan lupa minum air blow-nya banyak. Ini saya mute all dulu, ya. Saya mute all dulu. Pak Kim, silakan dihidupkan mic-nya. Tadi banyak suara. Ya. Ya, jadi Pak Uliman, demikian yang saya jelaskan. Jadi kalau udah ada keluhan-keluhannya sudah hilang, sebaiknya bagi saya tidak usah diambil tindakan bypass, ya. Tindakan bypass itu tidak ada jaminan sembuh, bahkan seumur hidup mesti makan obat, ya. Tidak ada. Dan tindakan bypass itu juga termasuk tindakan yang riskan, berbahaya, ya. Tidak ada jaminan, ya. Tidak ada jaminan. Kemudian sudah di blow tambah bagus, jalanin terus di blow itu, ya. Jalanin rutin, lakukan supaya bisa sembuh sempurna. Kemudian ditunjang lagi pola makan. Pola makannya mesti tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat, ya. Kemudian lemak-lemak mulai dikurangi. Kemudian nanti mulai belajar puasa dengan waktu pendek. Nanti waktunya waktu pendek ditambah lebih banyak lagi sampai bisa puasa belasan jam, ya, belasan jam. Itu untuk menjaga supaya sampah-sampah jangan masuk bertambah banyak. Jangan di bypass, Pendeta Uliman, kalau usul saya, ya, tapi keputusan ada di tangan Pendeta Uliman, ya. Ini mujizat Tuhan ini. Diberikan petunjuk alat yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Demikian Pendeta Uliman penjelasan saya. Pak Kim, obat-obat dokter kan banyak yang saya minum itu sampai 10 macam itu satu hari. Apakah saya kurangin atau bagaimana, Dok? Pak? Ya, saya bantu Bapak jelasin. Obat-obatan yang Bapak minum itu obat-obatan kimia yang sifatnya menimbulkan penyumbatan, ya.
Jadi obat-obatan itu memang penting untuk kita minum, tetapi nanti Pendeta Uliman bisa lihat, misalnya obat penghilang sakit, hilangkan, ya. Kemudian obat-obat yang ada hubungan, hilangkan. Obat-obat yang bahaya, dihilangkan. Tapi dengan catatan seperti kayak obat pengencer darah itu nanti bertahap, tidak boleh langsung hilang semuanya. Kemudian obat darah tinggi juga tuh nanti dihilanginya bertahap. Tetapi kalau obat penghilang sakit, langsung di stop aja, jangan dimakan lagi ya. Obat penenang, tinggalkan saja. Obat mah, tinggalkan saja. Biasanya nih kalau sakit jantung dikasih obat macam-macam. Obat mahnya ada, nanti obat penenangnya ada gitu ya. Itu ditinggalkan. Ya, kalau obat penenang masih dimakan, ya nanti dosisnya pelan-pelan. Dihilangin dikit sampai paling kecil ya. Saya takut nanti kalau obat itu dihilangin langsung nanti bisa gelisah gitu. Hilangin pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit, nanti dalam waktu tertentu dengan kuasa Tuhan hilang sempurna. Ya. Terakhir Pak Kim, saya kan gulanya tadinya 500 600 dan saya diinsulin. Nah, juga makan metformin gitu. Tapi 2 minggu ini gula saya sudah turun. Nah, sudah 150 atau kalau gula puasa sudah 105 begitu. Apakah masih perlu saya diinsulin atau makan metforminnya? Gimana Pak Kim? Jadi sebaiknya begini Bapak pendeta mesti mempunyai alat cek darah ya. Jadi memang obat-obatan begitu kalau bisa memang kita mesti stop, tetapi kita waktu nyetop kita mesti hati-hati ya, jangan sampai nanti kita stop tiba-tiba gulanya tinggi menyebabkan nanti penyumbatan di mana-mana itu. Jadi nanti dosisnya dikecilin aja pelan-pelan sambil diawasin dengan cek darahnya, gulanya dicek ya. Nah, jangan tiba-tiba stop nanti tiba-tiba gulanya naik, itu membahayakan, itu bisa pecah pembuluh darah otak kita, bisa serangan jantung dan macam-macam. Jadi kesimpulan saya nih Bapak ada penyumbatan di jantung karena adanya gula. Jadi pola makan diganti Pak Pendeta. Jadi ganti tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbohidrat. Lemak baik itu seperti omega 3 ya, buah alpukat ya, kelapa, kemudian minyak zaitun, olive oil yang extra virgin, VCO, virgin coconut oil, dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Kim penjelasannya. Semoga Tuhan memberkati. Sempurna. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kesaksiannya sudah.